dan kontra masih ada di beberapa media sosial nih. Jangan ujian dulu, jangan ujian dulu. Roster masih menumpuk, SLC sepi, tidak terbang-terbang. Kapan akan terbang? Banyak sekali teman-teman yang tidak menginginkan ujian di tahun 2025. Tapi ada juga teman-teman yang menginginkan 2025 dibuka ujian dan kuotanya melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahno Channel yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat kalian semuanya yang berada di Indonesia dan buat kalian yang berada di Korea. Tetap semangat. Yang di Indonesia saya doakan cepat terbang ke Korea, dan yang di Korea saya doakan kalian mendapat pekerjaan yang bagus. Yang lagi nganggur, yang sudah kerja, saya doakan tetap mendapatkan fasilitas yang bagus, sajangnya yang baik, dan gajinya lumayan, dan nanti sukses pulang ke Indonesia. Amin. Buat kalian semuanya yang masih pemula, yang ingin mempunyai textbook atau buku textbook terbaru, bisa datang ke link deskripsi. Dan kalian yang berada di Korea, yang ingin klaim Sotokse, bisa datang ke link deskripsi. Nanti akan saya cantumkan, bisa dihubungi. Nanti saya bantu untuk klaim Sotokse-nya. Dan selanjutnya, buat teman-teman yang ingin beli alat skill test pun juga bisa datang ke link deskripsi ataupun kolom deskripsi maksud saya. Dan kontra ini memang terjadi di beberapa bulan yang lalu, bahkan teman-teman di tahun 2023 pun sangat pro dan kontra. Ya, karena mereka belum mendapatkan SLC. Ya, yang pertama, ini wajar ya teman-teman. Tidak setuju adanya 2025 dibuka ujian ini wajar buat teman-teman yang tidak setuju. Dan wajar juga buat teman-teman yang diadakan di tahun 2025. Kenapa di teman-teman yang pro dan yang kontra ini ya tidak ingin diadakan ujiannya? Karena rosternya menumpuk, dan yang kedua mereka belum mendapat SLC dan belum terbang, dan sangat khawatir ketika teman-teman berada di posisi sending yang kedua dan sampai hampir habis untuk masa rosternya, bahkan sertifikatnya mau habis, itu sangat khawatir sekali tidak mendapatkan SLC sehingga akan ujian kembali. Nah, jika diadakan ujian kembali, tentunya roster ini akan semakin meningkat. Dan jika SLC sepi, ini akan semakin banyak teman-teman yang masih mangkrak. Dan sehingga kesempatan yang teman-teman di belakang, yang lulus di belakang ataupun lulus di tahun-tahun sebelumnya ini kecil ya. Kesempatannya kecil. Tapi teman-teman, tidak ada besar kemungkinan, ataupun maksud besar kemungkinan juga kesempatan kalian di akhir-akhir roster. Di akhir-akhir roster ini akan mendapatkan SLC. Sudah banyak kejadian dan juga sudah banyak teman-teman yang mendapatkan rezeki di akhir roster. Bahkan tinggal 1 minggu rosternya akan mati, itu mendapatkan SLC dan terbang ke Korea. Jadi yang tidak setuju diadakan 2025 ada ujian, saya doakan kalian bisa cepat terbang ya. Yang pertama ini. Dan yang setuju di tahun 2025 diadakan ujian itu kenapa? Karena di tahun-tahun sebelumnya itu memang tidak lulus, bahkan nilainya 90. Ada juga teman-teman yang nilainya 92,5 di skill test tidak lulus. Jadi masih rasa penasarannya itu tinggi, pingin sekali di tahun 2025 ini ikut ujian lagi untuk membuktikan bahwa mereka ini benar-benar bisa lulus ya, benar-benar lulus. Tapi sebenarnya ujian yang sangat berat itu ketika nunggu SLC teman-teman. Tunggu SLC ini sangat berat sekali. Meskipun untuk mendapatkan sertifikat ini juga berat, tapi lebih berat lagi untuk menunggu SLC. Jadi teman-teman, untuk proses Korea ini tidak gampang, tidak semudah apa yang kalian bayangkan. Banyak proses-proses, dan bahkan teman-teman yang baru saja sampai di Korea ini juga akan mendapatkan ujian yang lebih berat lagi dibandingkan ketika mendapatkan SLC. Coba bayangkan, ujian paling berat teman-teman di Korea ini ketika sudah sampai di Korea dan dikeluarkan oleh Sajang dalam waktu 1 minggu. Baru saja datang 1 minggu sudah dikeluarkan. Ini ujian yang paling berat juga. Ya, harus mencari pekerjaan baru, harus mencari tempat baru untuk menginap. Ini ujian juga. Meskipun
ujiannya berat, saya harapkan teman-teman ini sabar. Sabarnya ditingkatkan, doanya juga ditingkatkan, ibadahnya juga ditingkatkan. Supaya apa, nanti tetap mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan pekerjaan dan juga rizki Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, pro dan kontra ini wajar ya, wajar dari tahun-tahun sebelumnya. Semua keputusan itu berada di HRD Korea dan juga KP2MI. Jika HRD Korea menurunkan kuota dan ujian, KP2MI ini menerima dan mengadakan ujian, ya tidak ada salahnya. Tapi kalau HRD Korea memberikan ujian tapi KP2MI tidak setuju diadakan ujian, nantinya tidak ada ujian, ya kita harus terima. Ya. Yang jelas buat kalian yang lagi nunggu SLC, diperbanyak doanya lagi, ibadahnya, dan diperbanyak sodakoh. Ini hal yang selalu saya lakukan ketika saya menunggu SLC, sodakoh. Entah itu ada pengamen di jalan, ibu-ibu di pasar minta ya, itu berikan seikhlasnya yang kalian mampu. Dan buat kalian yang baru saja mau ikut ujian, diperkuat untuk doanya juga, untuk sodakohnya juga. Ini lebih berat lagi ya, karena kalian yang baru mau ikut ujian ini masih step awal ya, step awal. Jadi ibaratkan tangga kamu masih berada di urutan nomor 2 dan kalian harus naik ke sampai urutan nomor 10 ya. Tangga ke-10. Jadi tangga pertama itu mengenal kosakata dan belajar. Tangga kedua kalian harus ikut ujian. Tangga ketiga lulus ujian pertama, dan tangga keempat lulus skill test. Barulah kelima ini kalian tangga untuk mendapatkan sertifikat dan sanding. Nah teman-teman, ini sanding ini di berapa? Tangga ke berapa? Tangga ke-6 dan ke-7. Dan nanti terbang sampai sini itu tangga 9. Nah untuk sukses sudah mendapatkan pabrik betah sampai 2 tahun itu tangga 10. Kalau masih berada 1 bulan pindah itu belum mendapatkan tangga yang nomor 10. Kalau sudah 2 tahun artinya kamu sudah sukses. Maksudnya sukses dalam arti ini sukses berada di Korea, udah bekerja di Korea. Nah mungkin itu saja terkait pro dan kontra. Itu biasa ya teman-teman, tidak perlu kalian risau kan. Menurut saya pribadi pro dan kontra itu biasa, namun itu wajar ya, wajar maksud saya. Dan teman-teman yang nunggu SLC tetap semangat, dan yang mau ujian kejar lagi untuk soal-soalmu, dibuka lagi, jangan malas. Intinya jangan malas ya. Dan yang kedua apa ya, perbanyak sodakoh ya, itu aja. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan terkait pro dan kontra. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.